Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat, semangat, dan siap belajar bareng ya. Selamat datang di Ujar, Unpam Mengajar, di kanal edukasi kebanggaan kita, Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Perkenalkan, saya Wirawan Suryanto, dosen Prodi Manajemen di Universitas Pamulang, yang akan menemani teman-teman semua dalam pembahasan kita pada hari ini. Teman-teman, pernah nggak kalian beli sesuatu karena kelihatannya menarik, iklannya keren, reviewnya bagus, tapi begitu dipakai ternyata mengecewakan? Dari situlah sebenarnya kepuasan konsumen bekerja. Satu rasa puas bisa membuat konsumen kembali berkali-kali, tapi satu rasa kecewa bisa bikin konsumen pergi selamanya. Dan di pertemuan kali ini kita akan bahas tuntas kenapa kepuasan konsumen bukan cuma soal senang dan kecewa, tapi juga soal hidup dan matinya sebuah bisnis. Jadi, pastikan kalian stay tune sampai akhir ya, karena materi ini akan sering kalian temui nanti di dunia pekerjaan. Sebelum kita memulai lebih dalam, saya kasih bocoran dulu ya, apa saja senjata yang bakal kita dapat setelah nonton video ini. Pertama, kalian bakal benar-benar paham apa itu kepuasan konsumen, bukan hanya dari definisinya, tapi juga bagaimana perasaan puas dan kecewa itu terbentuk di dalam pikiran konsumen. Kedua, kalian bakal tahu faktor-faktor apa saja yang diam-diam mempengaruhi kemampuan konsumen, mulai dari omongan orang lain, pengalaman sebelumnya, iklan, dan harga. Ketiga, kalian bakal mengenal teori-teori kepuasan konsumen yang sering dipakai di dunia bisnis untuk membaca perilaku pasar. Dan yang terpenting, setelah menonton video ini, kalian bakal paham kenapa kepuasan konsumen bukan cuma soal bikin orang senang, tapi bagaimana sebuah perusahaan bisa bertahan, berkembang, ataupun justru tumbang di tengah persaingan. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke materi intinya. Kita mulai dari pertanyaan sederhana. Apa sih sebenarnya yang membuat seorang berkata, "Saya puas," atau "Ah, kapok beli di sini"? Coba kalian ingat pengalaman yang paling kecewa saat belanja online. Mungkin fotonya mewah, deskripsinya panjang, reviewnya bintang 5, tapi pas barangnya datang, yang datang justru realita yang jauh dari ekspektasi. Nah, rasa kecewa itulah yang jadi lawan utama dunia pemasaran. Kepuasan konsumen pada dasarnya adalah perasaan-perasaan senang, perasaan biasa saja, atau bahkan perasaan kecewa yang muncul setelah kita membandingkan apa yang kita harapkan dengan apa yang benar-benar kita dapatkan. Kalau hasilnya jauh dari bawah harapan, ya kecewa. Namun, kalau sesuai harapan, ya puas. Tapi kalau melebihi harapan, biasanya kita langsung jadi pelanggan tetap. Bahkan tanpa disuruh, kita bakal promosiin tempat itu ke teman-teman. Dan menariknya, kepuasan itu baru bisa dirasakan setelah produk digunakan jadi, bukan hanya melihat iklan, bukan hanya membaca review, tapi saat pengalaman nyata itu terjadi. Maka, kepuasan konsumen itu punya kekuatan yang besar dalam menentukan apakah suatu bisnis bisa bertahan atau justru ditinggalkan oleh pelanggannya. Baik, sekarang kita masuk ke pertanyaan penting berikutnya. Kenapa sih harapan setiap konsumen itu bisa beda-beda padahal produknya sama? Jawabannya sederhana, karena harapan itu dibentuk oleh banyak hal di sekitar kita, bahkan sebelum membeli produknya. Yang pertama, omongan orang lain. Pernah nggak kalian beli sesuatu bukan karena iklannya, tapi karena teman kalian bilang, "Ini enak banget, wajib dicoba." Nah, sejak saat itu, ekspektasi kalian langsung naik. Kalau ternyata biasa saja, rasanya jadi sedikit kecewa, padahal rasanya mungkin standar. Yang kedua, kebutuhan pribadi. Orang yang lagi lapar berat, itu butuh cepat dan mengenyangkan. Tapi orang yang lagi nongkrong, yang dicari bukan cuma rasa, tapi suasana, wifi, dan tempat duduk yang nyaman. Jadi, standar puas tiap orang memang nggak pernah sama. Yang ketiga, pengalaman masa lalu. Kalau dulu kita pernah dilayani dengan baik,
biasanya kita datang lagi dengan harapan yang lebih tinggi. Tapi kalau dulu pernah kecewa, meskipun tempatnya sudah berubah jadi lebih baik, rasa was-was itu tetap ada. Dan yang keempat adalah iklan, promosi, serta harga. Produk dengan harga murah biasanya bikin kita maklum. Tapi kalau harganya mahal, kita otomatis berharap kualitasnya juga mahal. Kalau mahal tapi zonk, kecewanya bisa double. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa kepuasan konsumen itu bukan cuma soal produk bagus atau tidak, tapi juga bagaimana harapan itu dibentuk sejak awal di pikiran konsumen. Sekarang kita masuk ke satu konsep penting yang sering menentukan puas atau tidaknya konsumen, yaitu nilai. Sebenarnya begini, setiap konsumen itu selalu menghitung meskipun tidak menggunakan kalkulator. Yang dihitung bukan cuma soal uang, tapi soal waktu, tenaga, dan juga perasaan. Nilai itu rumusnya sederhana, manfaat dikurangi biaya. Kalau manfaat yang kita rasakan jauh lebih besar daripada yang kita keluarkan, maka kita akan merasa puas. Namun, jika sebaliknya, rasa kecewa yang muncul. Misalnya, kalian beli kopi, harganya murah, rasanya enak, kemudian tempatnya nyaman, pelayanannya pun ramah, manfaatnya besar, biayanya kecil, nilai tinggi, maka kalian akan puas. Tapi coba bayangkan kalian beli kopi dengan harga yang mahal, harus antri lama, rasanya biasa saja, pelayanannya jutek. Di situ manfaatnya kecil, biayanya besar, maka nilai produk tersebut akan jatuh dan kalian pasti akan kecewa. Disinilah peran perusahaan bukan sekedar menjual produk, tapi mengelola seluruh pengalaman konsumen mulai dari kualitas produk, harga, pelayanan, sampai bagaimana produk tersebut sampai ke tangan konsumen melalui rantai pasokan. Kalau seluruh proses ini dikelola dengan baik, nilai yang dirasakan konsumen akan tinggi, dan dari situlah kepuasan serta loyalitas akan terbentuk. Teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian yang nggak kalah penting, yaitu beberapa teori yang menjelaskan kenapa sih konsumen bisa merasa puas atau justru kecewa berat. Tenang, kita akan bahas dengan cara yang gampang dan dekat dengan kehidupan kalian. Teori yang pertama adalah teori diskonfirmasi harapan. Intinya begini, kita selalu datang dengan harapan. Nah, harapan itu nanti akan dibandingkan dengan kenyataan. Kalau kenyataan lebih bagus daripada harapan, kita puas banget, bahkan bisa jadi pelanggan setia. Tapi kalau kenyataan sesuai harapan, maka kita puasnya biasa saja. Tapi jika keadaannya lebih buruk, langsung akan kecewa. Bahkan mungkin nggak mau balik lagi. Yang kedua adalah teori keadilan, equity theory. Teori ini bilang bahwa konsumen itu selalu menimbang, yang saya dapat sebanding nggak sih dengan apa yang saya keluarkan? Kalau kita bayar mahal tapi dapatnya sedikit, maka pasti akan merasa rugi. Tapi kalau bayarnya standar dengan pengalaman yang luar biasa, rasanya pasti jadi puas banget. Jadi, keadilan persepsi itu penting banget buat kepuasan. Yang ketiga, ada teori atribusi. Ini teori yang menjelaskan apa yang terjadi jika konsumen merasa kecewa. Konsumen akan bertanya-tanya. Pertama, salah siapa? Bisa diperbaiki atau enggak? Dan ini akan terjadi lagi atau enggak? Kalau konsumen merasa masalahnya dari perusahaan dan bakal terulang-ulang lagi, ya sudah, loyalitas langsung hilang. Jadi, teman-teman, teori ini bukan sekedar konsep. Ini cara perusahaan memahami bagaimana pikiran konsumen bekerja. Karena kalau perusahaan salah membaca persepsi dan harapan konsumen, dampaknya bisa fatal. Konsumen pergi, brand rusak, dan penjualan turun. Teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam sudut pandang perusahaan, yaitu bagaimana cara mempertahankan dan meningkatkan kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen itu bukan sekedar bonus, tapi investasi jangka panjang. Konsumen yang puas bukan hanya akan beli lagi, tapi juga akan dengan senang hati merekomendasikan ke orang lain. Sebaliknya, satu konsumen kecewa bisa menyebabkan cerita negatif ke banyak orang. Karena itulah perusahaan menerapkan konsep Total Quality Management, atau yang biasa kita sebut dengan TQM. Intinya sederhana, kualitas harus dijaga secara terus-menerus,
bukan hanya di awal produksi, tapi setiap proses yang dilalui melalui produk sampai ke tangan konsumen. Perusahaan harus memperhatikan banyak hal, mulai dari kinerja produk, sikap pegawai, keandalan pelayanan, sampai ke kecepatan layanan. Tampilan produk pun juga, dan serta kekuatan dari merek. Semua ini membentuk pengalaman konsumen secara utuh. Kalau satu saja dari rantai ini bermasalah, pengalaman konsumen ikut terganggu. Tapi, kalau semua berjalan dengan baik, konsumen bukan hanya puas, mereka akan setia. Dan pada akhirnya, di tengah persaingan bisnis yang ketat seperti sekarang, perusahaan mampu bertahan bukan hanya yang produknya bagus, tapi yang mampu menjaga kepuasan konsumen secara konsisten. Oke teman-teman, sekarang saya mau kalian berhenti sejenak dari mendengarkan dan mulai merefleksikan pengalaman kalian sendiri. Coba ingat, satu pengalaman terbaik kalian sebagai konsumen. Bisa waktu beli makanan, pakai jasa ojek online, belanja di marketplace, atau pelayanan di kampus sekalipun. Sekarang, tanyakan ke diri kalian, apa yang membuat kalian puas? Apakah karena kualitas produknya, pelayanannya yang ramah, harganya yang terjangkau, atau karena prosesnya yang cepat dan nyaman? Lalu sekarang, coba ingat juga satu pengalaman yang paling mengecewakan dari situ. Kalian bisa belajar bahwa satu titik kecil saja dalam pelayanan bisa menentukan puas atau tidaknya konsumen. Silahkan tuliskan refleksi singkat kalian tentang pengalaman puas dan kecewa tersebut. Dari jawaban kalian sebenarnya sedang mempraktekkan langsung teori kepuasan konsumen dalam kehidupan nyata. Nah, teman-teman, dari materi hari ini kita bisa tarik beberapa poin penting. Yang pertama, kepuasan konsumen muncul dari perbandingan antara harapan dengan kenyataan yang diterima. Jika sesuai, konsumen puas. Kalau lebih buruk, mereka kecewa. Dan kalau melebihi harapan, loyalitasnya terbentuk. Yang kedua, harapan konsumen itu dibentuk oleh banyak faktor, mulai dari omongan orang lain, kebutuhan pribadi, pengalaman sebelumnya, sampai iklan dan harga. Jadi, perusahaan harus berhati-hati dalam membentuk citra produknya. Yang ketiga, nilai pelanggan ditentukan oleh manfaat dikurangi biaya. Perusahaan yang mampu memberikan manfaat yang besar dengan biaya yang wajar akan menenangkan hati konsumen. Keempat, teori-teori seperti diskonfirmasi harapan, keadilan, dan atribusi membantu perusahaan memahami bagaimana konsumen memaknai pengalaman mereka. Dan yang terakhir, menjaga kepuasan konsumen adalah investasi jangka panjang. Dengan kualitas yang konsisten, pelayanan yang baik, dan perhatian pada detail, perusahaan bisa membangun loyalitas yang bertahan lama. Itu dia rangkuman pembelajaran kita hari ini. Semoga membantu kalian bagaimana memahami pentingnya kepuasan konsumen dalam dunia bisnis modern. Terima kasih teman-teman sudah belajar bersama saya di Ujar, Unpam Mengajar. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian yang lain supaya makin banyak yang belajar bareng. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.